Jadi sekretariat KPU Kota Kupang adalah salah satu unsur dalam lembaga KPU Kota Kupang yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Halo, selamat datang di Besti, Omong Santai tentang Pemilu, podcast resmi KPU Kota Kupang. Untuk kamu yang ingin tahu, paham, dan peduli tentang pemilu tanpa harus kaku. Beta Weli. Dan hari ini kita mau bahas topik yang sangat menarik, yaitu di balik layar pemilu, peran strategis Sekretariat KPU Kota Kupang. Baik Besti, selama ini Katong sering mendengar peran komisioner KPU. Namun hari ini Katong akan membahas peran penting yang sering bekerja di balik layar. Tetapi sangat menentukan suksesnya pemilihan dan pemilu, yaitu Sekretariat KPU Kota Kupang. Dan untuk membahas ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Agustinus Olapaon, Sekretaris KPU Kota Kupang. Selamat datang, Bapak. Halo Ibu Eli, salam jumpa kembali. Halo Besti, silakan ikuti kegiatan kami ini. Baik, Bapak. Banyak yang belum paham nih. Apa yang dimaksud dengan Sekretariat KPU Kota Kupang? Dan apa peran utamanya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu? Baik, terima kasih Bu Eli. Halo para Besti. Jadi sekretariat KPU Kota Kupang adalah salah satu unsur dalam lembaga KPU Kota Kupang yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Tugas utamanya itu adalah memberikan dukungan teknis administratif untuk kegiatan penyelenggaraan pemilu, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Jadi seperti itu ya Bapak. Ya. Lalu bagaimana dengan struktur dan pembagian tugas itu sendiri di Sekretariat KPU Kota Kupang? Baik, terima kasih Bu Eli, para Besti. Jadi struktur organisasi sekretariat KPU Kota Kupang itu terdiri dari seorang sekretaris yang membawai 4 kepala subbagian, yaitu kepala subbagian keuangan umum dan logistik, kepala subbagian perencanaan data dan informasi, kepala subbagian sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, dan subbagian teknis dan hukum. Tugas mereka adalah membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung kegiatan pemilu di lembaga KPU Kota Kupang. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari itu Pak, seperti apa pola kerja Sekretariat KPU Kota Kupang, baik pada masa tahapan maupun masa non-tahapan, Pak? Baik, terima kasih Bu Eli dan para Besti. Tugas sekretariat dalam hal ini memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU dalam penyelenggaraan pemilu, baik dalam masa tahapan pemilu maupun masa non-tahapan. Jadi tugas itu sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan KPU, yang mana dalam pemberian dukungan teknis, baik administratif maupun teknis, kita bekerja sesuai dengan ketentuan berupa dukungan untuk bagian keuangan umum dan logistik. Ada dukungan untuk perencanaan data dan informasi. Dan ada dukungan untuk sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, dan dukungan teknis dan hukum. Beberapa jenis kegiatan ini sudah terbagi habis di 4 subbagian. Dan 4 subbagian itu dikepalai oleh seorang kepala subbagian dengan sejumlah stafnya. Tugas-tugas mereka ini adalah memberikan dukungan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi tahapan pemilu itu panjang, kurang lebih untuk tahapan pemilu nasional
pemilu legislatif dan pemilu presiden itu kurang lebih 22 bulan. Siklus tahapannya itu berjalan terus sampai pada hari puncak pemilihan atau hari H pemungutan dan penghitungan suara. Dan itu dukungan sekretariat selalu nampak di setiap tahapan itu. Begitu, Ibu Eli. Baik Bapak, jadi dapat kita simpulkan bahwa sekretariat itu merupakan tulang punggung administrasi, keuangan, logistik, serta dukungan teknis lainnya. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya tentang dukungan sekretariat terhadap kelembagaan pemilu. Yang pertama Bapak, dukungan apa saja yang paling krusial diberikan sekretariat kepada komisioner dalam setiap tahapan pemilu itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih Bu Beli dan para besti. Jadi dukungan sekretariat yang utama tadi saya sampaikan dukungan teknis dan administratif. Lembaga sekretariat itu terdiri dari para ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Dukungan yang kita berikan yaitu bagaimana kita menindaklanjuti atau melaksanakan setiap kebijakan yang diberikan oleh KPU yang diputuskan dalam rapat pleno. Jadi rapat pleno itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam lembaga KPU, baik itu di provinsi maupun di kota, dan di kota Kupang ada forum yang namanya rapat pleno. Keputusan itu diambil dan kita sekretariat dengan tugas dan kewenangannya menindaklanjuti atau melaksanakan setiap keputusan rapat pleno itu dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu maupun pada masa non-tahapan sesuai dengan jenis kegiatan yang berlangsung. Misalnya kegiatan yang berkaitan dengan dukungan kegiatan logistik, maka sekretariat juga harus memberikan support terhadap pelaksanaan kegiatan logistik seperti pengadaan, persiapan untuk pendistribusian, pelaporan, dan lain-lain. Begitu juga dengan kegiatan data pemilu atau data pemilih. Itu dukungan sekretariat dalam hal ini itu memberikan dukungan teknis administratif dalam penyusunan data pemilih melalui sumber daya manusia yang tersedia di sekretariat, yaitu tenaga operator yang bekerja untuk menyiapkan data pemilih. Begitu juga dengan di dukungan di teknis penyelenggaraan. Itu kita berupaya untuk memberikan dukungan dengan sumber daya yang ada untuk terlaksananya teknis penyelenggaraan dalam misalnya dukungan dalam kegiatan penghitungan suara, rekapitulasi, dan penghitungan suara. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Lalu bagaimana sekretariat menjaga profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas sebagai lembaga yang diawasi oleh publik, Pak? Baik, terima kasih Ibu Weli, para besti. Dari sekretariat itu terdiri dari ASN, baik itu PNS dan P3K. Salah satu hal yang perlu dipegang teguh oleh unsur sekretariat adalah unsur netral. Jadi kami semua di dalam sekretariat harus netral, profesional, dan harus punya kemampuan untuk bisa memberikan dukungan teknis dan administratif. Jadi intinya tubuh sekretariat harus netral dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Itu satu hal yang paling penting dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilu. Oh, jadi seperti itu ya, Bapak. Ya, seperti itu Ibu Wendy dan para besti. Nah, menurut Bapak nih, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi sekretariat dalam mendukung kelembagaan pemilu di KPU Kota Kupang? Baik, terima kasih. Jadi tantangan terbesar sesuai pengalaman kita bersama dengan KPU menyelenggarakan pemilu maupun pilkada, yaitu bagaimana kita mengerahkan sumber daya manusia yang ada dalam lembaga sekretariat untuk mendukung tahapan pemilu yang terkadang berhadapan dengan waktu yang sangat mepet dan juga dinamika di lapangan yang tinggi.
Tetapi kita berupaya supaya sumber daya manusia di lembaga sekretariat harus bisa memberikan support yang memadai, support yang optimal, sehingga tahapan penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Jadi prinsipnya tahapan berjalan sebagaimana mekanismenya dan dukungan sekretariat terhadap KPU harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Dan pada akhirnya tahapan-tahapan pemilu itu terselenggara dengan baik. Baik Bapak, kali ini Kato mau ngomong tentang sekretariat dan layanan informasi publik. Oh ya, baik. Nah, apa peran sekretariat dalam memastikan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Kupang, Bapak? Baik, terima kasih Ibu Meli dan para besti. Ini pertanyaan menarik. Jadi, layanan terhadap informasi publik itu adalah layanan yang wajib dilakukan oleh sekretariat terhadap para pemohon informasi yang membutuhkan informasi tentang kepemiluan di KPU. Kita pada prinsipnya memberikan layanan sesuai dengan ketentuan dan kepada para pemohon kita sudah memiliki standar-standar pelayanan untuk memberikan informasi. Sehingga informasi yang diminta harus segera kita tindak lanjuti dalam batas-batas waktu yang sesuai dengan ketentuan, dan ketentuan terkait dengan pemberian informasi itu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ada informasi yang perlu kita sampaikan, tetapi juga ada pengecualiannya sesuai dengan ketentuan. Tetapi pada prinsipnya sekretariat selama ini senantiasa memberikan dukungan kepada KPU dengan memberikan layanan informasi yang tepat waktu kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Terbukti bahwa kita banyak memberikan layanan informasi dan kita belum pernah digugah karena pelayanan informasi ini. Dan satu bukti yang nyata bahwa keterbukaan informasi di KPU Kota Kupang itu mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi NTT pada bulan Desember 2025 kemarin dengan predikat informatif terbaik. Artinya ini penilaian dari lembaga yang punya kewenangan terhadap pelayanan informasi publik di KPU Kota Kupang. Artinya kepercayaan masyarakat itu tinggi dan penilaian dari lembaga yang berwenang juga sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Begitu Ibu Eli. Oh, jadi begitu ya Bapak. Nah, sekarang nih kalau boleh tahu nih Bapak, jenis layanan informasi publik apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat dan bagaimana mekanisme permohonan informasi publik bagi masyarakat di Kota Kupang, Bapak? Baik, terima kasih Ibu Eli. Para besti di mana saja berada, layanan dari KPU Kota Kupang yang tersedia di KPU Kota Kupang ada beberapa jenis. Salah satunya layanan informasi. Jadi para besti yang ingin mendapatkan informasi apa terkait dengan pemilu, silakan datang di KPU Kota Kupang, kami pasti akan melayani dengan baik. Dan juga ada layanan konsultasi, layanan untuk kegiatan mahasiswa. Misalnya mahasiswa ingin magang, mereka datang melakukan konsultasi, koordinasi, kami pasti akan melayani. Kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar di KPU Kota Kupang. Dan juga layanan terhadap permintaan data. Semuanya kami siapkan di KPU Kota Kupang. Di sini ada PPID-nya, ada petugas PPID-nya siap melayani para besti dan siapa saja yang datang. Prinsipnya semua layanan informasi yang kami sediakan, kami akan layani kepada setiap pemohon informasi yang datang. Dan standar pelayanan kami sudah punya, kami sudah harus melakukan layanan dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalnya layanan itu hanya butuh waktu 5 menit, kami upayakan untuk pelayanannya 5 menit. Dan layanan itu gratis, tidak berbayar. Dan ada kompensasi manakala layanan kami itu melebihi batas waktu. Lain kompensasinya sederhana, misalnya yang kita bisa buat, menyediakan air mineral untuk pemohon informasi akibat keterlambatan pelayanan informasi dari kami kepada pemohon informasi. Dan prinsipnya KPU Kota Kupang, kami sekretariat bersama dengan KPU dengan
terbuka bersedia menerima Bapak Ibu warga Kota Kupang yang datang untuk memohonkan informasi di KPU Kota Kupang. Begitu Ibu Meli. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaiannya. Terima kasih juga Ibu Meli. Jadi sudah jelas Besti-Besti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Agustinus Olapaon tentang informasi publik yang telah disampaikan itu. Baik Bapak, bagaimana harapan KPU Kota Kupang dalam membangun kepercayaan publik melalui layanan informasi ini? Baik, terima kasih Bu Eli, Besti di mana saja berada. KPU Kota Kupang sebagai lembaga tentu mengharapkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga kami. Dan sekretariat sebagai salah satu unsur yang mendukung kegiatan tugas di KPU Kota Kupang berupaya untuk membangun kepercayaan itu melalui dukungan dan layanan KPU kepada masyarakat atau kepada publik. Jadi, pada masa tahapan pemilu atau pemilihan, kami berupaya untuk melakukan kegiatan tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya. Dan pada masa non-tahapan, kami juga tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi prinsip kami, pelayanan kepada masyarakat itu harga mati. Kita tetap memberikan pelayanan, terlebih pelayanan-pelayanan pada masa tahapan pemilu demi suksesnya agenda nasional pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Wah Bapak, soalnya terasa ketong sampai di penghujung acara. Dan sebelum menutup podcast ini, kami persilakan Bapak Agus untuk memberikan pesan, kesan untuk besti-besti di Kota Kupang. Baik, terima kasih Bu Eli. Halo para besti di mana saja berada. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami di media podcast ini. Mudah-mudahan para besti bisa mengikutinya dengan baik, memahami semua apa yang kami sampaikan, dan kami pun tetap terbuka untuk menerima para besti yang ingin mendapatkan layanan di KPU Kota Kupang. Apakah dengan datang sendiri di KPU Kota Kupang atau melalui media sosial kami. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, dan website. Silakan mengakses itu, mendapatkan informasi yang tersedia pada media sosial kami. Dan kami pun senantiasa terbuka untuk menerima kritik dan saran. Manakala dalam pelayanan kami, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, ada hal yang belum berkenan atau tidak sesuai, sebagai lembaga publik kami bersedia untuk menerima kritik, masukan, dan saran untuk perbaikan kita dan pelaksanaan tugas-tugas kita ke depan. Mari bersama KPU Kota Kupang kita wujudkan pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih para besti. Baik besti-besti, dari obrolan hari ini katong bisa menyimpulkan bahwa Sekretariat KPU Kota Kupang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menjadi penggerak kerja kelembagaan, menjaga profesionalitas, serta memastikan layanan dan informasi publik berjalan secara terbuka dan transparan. Semoga podcast episode kali ini memberi gambaran bahwa di balik suksesnya pemilu dan pemilihan, ada kerja kolaboratif dan dedikasi dari Sekretariat KPU Kota Kupang. Terima kasih Bapak Agus. Ini hari sudah beromong dengan Beta di Besti. Baik, terima kasih Bu Eli. Terima kasih juga para besti di rumah atau di mana saja berada. Sampai jumpa lagi ya. Tetap ikuti podcast Besti, beromong santai tentang pemilu. Karena makin kita tahu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru seputar kepemiluan.
di sosial media resmi KPU Kota Kupang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, katong pemilih, katong memilih.